Bisa di slideshow ya, tertampil utuh ya. Iya, Bu. Iya, kita masuk pada pematangan jaringan. Ya, jadi pematangan jaringan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada dehidrasi, yang kedua ada pembeningan, dan yang ketiga ada infiltrasi. Jadi ini masih dalam satu rangkaian preparasi jaringan ya. Ada yang masih ingat kemarin preparasi jaringan tahap pertamanya apa? Tahap pertama preparasi jaringan apa? Fiksasi, Ibu. Iya, fiksasi ya. Fiksasi itu apa? Proses apa lagi? Pengawetan, Bu. Iya, proses pengawetan ya. Dan juga untuk menjaga struktur jaringan agar tidak rusak. Jadi kalau sudah masuk pada proses fiksasi, tahap selanjutnya adalah pematangan jaringan. Jadi kita mau buat jaringan itu menjadi matang. Dia menjadi siap untuk dilakukan tahapan berikutnya. Jadi tahapannya itu masih lumayan panjang ya. Ini kita baru di preparasi jaringan tahap kedua. Yaitu yang pertama fiksasi, yang kedua adalah pematangan jaringan. Kita lihat. Iya, seperti yang kita semua tahu bahwa jaringan itu kan dia teksturnya lunak ya. Mungkin semua sudah pernah lihat jaringan itu dia lunak. Bahkan pada saat setelah difiksasi dia itu masih lunak. Meskipun strukturnya tetap terjaga, tetapi kalau kita langsung melakukan pemotongan, ini bisa rusak. Ya, karena dia masih lunak. Jadi kalau sembarang kita potong, ada beberapa struktur yang berubah. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan yang namanya pematangan jaringan. Kita buat jaringannya siap, yang mana setelah dipotong itu tidak ada struktur yang berubah. Nah, dikatakan juga bahwa dalam histologi rutin, parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk menanam jaringan agar mudah dipotong dalam ukuran yang sangat tipis. Ya, mungkin kalian pernah lihat gambar seperti ini. Ini adalah jaringan yang ditanam di dalam parafin. Ya, di dalam larutan parafin supaya apa? Supaya dia mudah dipotong. Ya, karena kalau tidak pakai parafin seperti ini, jadi parafin ini keras ya. Jadi kalau tidak ada parafin seperti ini, ya jaringannya susah dipotong karena lembek. Nah, ini sebenarnya masuk pada tahap penanaman. Sebelum penanaman, ada namanya proses pengeluaran cairan. Nah, ini yang disebut dengan pematangan jaringan. Dan pematangan jaringan ini pun tidak serta-merta kita memasukkan parafin di dalam jaringan begitu saja. Kenapa? Karena parafin itu dia bersifat hidrofobik. Ya, hidrofobik itu artinya dia takut air. Nah, oleh karena itu, airnya ini kita harus buang dulu. Ya, kalian tahu apa itu parafin? Apa itu parafin? Sejenis zat apa? Parafin itu dia sejenis zat lilin ya, yang mana mengandung lemak, mengandung unsur lemak. Jadi kita tahu bahwa lemak itu tidak bisa larut dalam air, oleh karena itu airnya ini harus kita hilangkan dulu. Jadi tadi di dalam larutan fiksatif itu kan gabungan sebenarnya. Ada campuran air, ada juga campuran larutan formalin, larutan fiksatif, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, cairan-cairan ini harus kita keluarkan dulu sebelum kita benamkan di dalam parafin seperti ini. Nah, tahapannya adalah tahapan pematangan jaringan. Jadi definisinya adalah pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif yang ada di dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Ya, sebenarnya ketebalannya ini pun bisa kita sesuaikan. Ada nanti mikrometernya di situ, yang mana kita bisa atur sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Jadi ini adalah arti dari pematangan jaringan. Jadi kita keluarkan larutan air dan juga larutan fiksatif yang ada berikatan pada proses sebelumnya. Nah, proses pematangan jaringan ini terdiri dari 3 tahapan atau 3 step. Yang pertama adalah dehidrasi atau pengeluaran cairan ya dari kata D. D itu menghilangkan, hydrate itu artinya air. Jadi dehidrasi adalah kehilangan air. Kemudian yang kedua adalah pembeningan.
clearing. Nah, pembeningan ini juga adalah proses pengeluaran cairan dehidrasi. Jadi sebenarnya cairan-cairan yang dimasukkan ini adalah untuk menghilangkan cairan sebelumnya. Karena cairan sebelumnya setelah melakukan tugasnya ini sudah tidak dibutuhkan ya. Kayak cairan fiksatif, nah itu kalau sudah kita awetkan, nah dia tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu harus dikeluarkan dengan cara apa? Didehidrasi. Nah setelah itu kalau sudah keluar itu cairan fiksatifnya, nah cairan dehidrasinya lagi yang mau kita keluarkan dengan cara pembeningan. Jadi nanti pembeningan ini mengikat larutan dehidrasi untuk keluar dari jaringan karena memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, setelah itu apa? Infiltrasi. Infiltrasi ini proses memasukkan suatu zat ke dalam jaringan agar jaringan menjadi kaku, ya, agar siap dia ditanam di dalam parafin. Bahkan sebenarnya larutan infiltrasi ini adalah parafin itu sendiri ya, cuma dia disuntikan ke dalam jaringan belum masuk pada proses penanaman. Kalau penanaman tadi itu yang dibenamkan itu ya, dibenamkan di dalam parafin, tapi kalau infiltrasi ini masih berupa jaringan utuh, hanya saja dia dimasukkan parafin. Nah, kita masuk pada proses dehidrasi. Jadi apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif dari komponen jaringan. Jadi bukan hanya air saja yang bisa dia ikat ya, larutan fiksatif pun dia ikat untuk dikeluarkan. Nah, larutan dehidrasi ini bersifat hidrofilik. Jadi bedakannya ada hidrofobik, ada hidrofilik. Hidrofilik itu artinya suka air. Dia memiliki kutub yang kuat yang berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen. Jadi maksudnya larutan dehidrasi ini mampu mengikat air yang ada di jaringan. Karena dia memang sifatnya suka air kan. Jadi setelah diikat, ya berarti jaringannya sudah tidak mengandung air. Artinya dia mengalami dehidrasi. Nah, biasanya apa larutan dehidrasi ini? Nah, kebanyakan yang digunakan adalah alkohol. Ya, seperti yang kita ketahui, alkohol itu dia bersifat dehidrasi. Kalau ada yang pernah mencoba larutan alkohol ya, atau kalau biasa orang sebelum mengambil darah itu kan biasa dioleskan kapas alkohol. Nah, itu biasanya kulit yang dioleskan kapas alkohol itu akan menjadi kering. Atau kalau ada kalian punya hand sanitizer yang mengandung alkohol murni, yang 70% tanpa ada pelembab, nah itu biasanya bisa membuat tangan menjadi kering. Kenapa? Karena memang dia mengikat air yang ada di kulit, jadi menjadi kering. Begitupun kayak produk-produk kecantikan, skincare, nah itu kan biasanya ada yang banyak mengandung alkohol ya, memang dia bisa mengangkat lemak, mengangkat kotoran, tetapi sifat negatif lainnya adalah dia mengikat air, jadi membuat kulit menjadi kering. Nah, itulah biasanya di produk-produk skincare itu ditambahkan zat hydrate atau zat pelembab ya, supaya airnya tetap stay, tidak mengalami pengikatan oleh alkohol ini atau zat dehidrasi. Nah, ini adalah jenis-jenis larutan dehidrasi. Yang pertama adalah etanol. Ya, etanol atau golongan alkohol ya, turunan-turunannya. Ada metanol, nah ini sama aja. Aseton, kemudian alkohol denaturasi, isoprofil alkohol, dan butil alkohol atau butanol. Nah, ini bisa kita pilih. Sebenarnya ini sama, alkohol, cuma turunan-turunannya saja. Nah, setelah dehidrasi, setelah jaringannya kehilangan air, kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu pembeningan atau clearing, ya, pembersihan gitu. Pembersihan dari apa? Dari larutan dehidrasi. Jadi kita mau hilangkan lagi nih, kan airnya sudah hilang. Nah, sekarang larutan dehidrasinya lagi yang mau kita hilangkan. Caranya bagaimana? Nah, dikatakan bahwa clearing atau pembeningan adalah proses pengeluaran larutan dehidrasi dan menggantinya dengan larutan yang dapat berikatan dengan larutan infiltrasi. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah tahapan perantara. Tahapan yang mana membersihkan cairan sebelumnya dan mempersiapkan untuk berikatan dengan larutan berikutnya. Nah, larutan berikutnya kan infiltrasi. Jadi larutan infiltrasi ini dia tidak bisa sembarang berikatan. Terutama jika masih ada larutan dehidrasi, ini tidak bisa dia berikatan atau masih ada air. Oleh karena itu ya, semuanya harus dikuras dulu dari dalam jaringan. Kemudian ada larutan perantara yang bisa berikatan dengan ini. Jadi dia semacam proses perantara begitu.
Dikatakan juga bahwa larutan pembeningan ini harus memiliki kemampuan penetrasi yang cepat. Jadi dia harus cepat masuk ke dalam jaringan. Kemudian memiliki kemampuan penghapusan larutan dehidrasi yang cepat, mudah digantikan oleh larutan infiltrasi, ya. Jadi tidak semua larutan itu bisa langsung digantikan dengan infiltrasi karena jaringan larutan infiltrasi ini kan seperti yang saya katakan tadi itu adalah pada dasarnya parafin. Yang mana parafin ini tidak sembarang bisa berikatan karena dia lemak, dia hidrofobik. Jadi harus memang larutan-larutan tertentu yang ada di dalam jaringan sehingga dia bisa mudah berikatan. Nah, selanjutnya adalah menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal, sifat mudah terbakarnya rendah, toksisitas rendah, dan juga tentunya harus murah, ya. Murah bukan berarti murahan. Nah, ini adalah contoh larutan-larutan pembeningan. Yang pertama ada silol, yang kedua ada toluen, yang ketiga kloroform, silol substitusi, atau citrus oil. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mempersiapkan jaringan agar jaringannya bisa mengikat larutan infiltrasi. Dan salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan larutan dehidrasi sebelumnya, ya. Nah, tahap yang terakhir adalah infiltrasi. Jadi kalau kita lihat dari katanya, infiltrasi itu seperti proses pengisian zat, ya, infiltrat, ya. Jadi proses pengisian zat ke dalam jaringan. Nah, infiltrasi adalah proses memasukkan suatu zat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras di suhu ruang. Tadi kan seperti tujuan utama kita adalah kita mau membuat jaringannya menjadi kaku, ya, supaya mudah dipotong. Agar kalau dipotong, struktur jaringannya tidak berubah. Karena kalau lembek-lembek itu biasanya mudah rusak. Jadi kita mau membuatnya menjadi kaku. Nah, inilah sebenarnya tujuannya. Tujuannya diinfiltrasi. Hanya saja proses sebelumnya itu tidak bisa kita lewatkan, karena itu adalah proses agar larutan infiltrasi ini dapat bereaksi dengan jaringan. Yaitu tadi, harus dibuang dulu dia punya alkohol, dibuang dia punya air, sehingga jaringan ini menjadi awet, mengeras, baru kita bisa potong. Nah, parafin adalah zat yang paling banyak digunakan untuk infiltrasi dan embedding. Jadi bedakan infiltrasi dan embedding. Kalau infiltrasi itu adalah proses memasukkan jaringan, tapi sama-sama menggunakan parafin, ya, sama-sama dimasukkan parafin. Hanya saja embedding ini dia itu sudah masuk pada proses penanaman. Jadi jaringannya sudah memang dibenamkan dengan larutan parafin ini. Tapi kalau infiltrasi, baru hanya disuntikkan saja ke dalam jaringan, ya, bedakannya. Jadi infiltrasi ini jaringannya belum dibenamkan dengan parafin. Dan kita tidak bisa melewati tahap ini. Tidak bisa dari proses dehidrasi, kemudian proses pembeningan langsung di embedding, tidak bisa. Jadi jaringannya harus kaku dulu sebelum bisa kita tanam di dalam parafin itu sendiri. Nah, ini juga dikatakan bahwa parafin yang digunakan itu tersedia dalam berbagai bentuk dan berbagai suhu leleh, dan zat penambahnya untuk bisa menghilangkan potongan, untuk bisa menghasilkan potongan jaringan yang berkualitas. Jadi ada banyak jenisnya, ya, tergantung jenis jaringan juga sebenarnya. Nah, ini adalah jenis larutan infiltrasi, ya, lilin parafin, ya. Jadi parafin itu pada dasarnya adalah lilin. Lilin yang mana lilin kita tahu merupakan turunan dari lemak. Sifat lemak adalah tidak larut air dan meleleh pada suhu tinggi, ya, pada suhu panas. Nah, karena dia unik, dia ini nanti ada perlakuan tertentu pada saat kita mau proses embedding. Jadi dia harus dipanaskan dulu. Nah, ini dikatakan bahwa lilin parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan. Nah, ini penanaman jaringan ini yang embedding, ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, ini sekarang infiltrasi. Jadi dia dilakukan pada dua tahapan, infiltrasi dan embedding. Sifatnya pun bervariasi, tergantung dari titik lebur yang digunakan. Berkisar antara 47 sampai 64. Jadi ada lilin parafin yang suhu 47 dia sudah melebur, sudah meleleh. Ada yang 64 baru dia meleleh.
Nah, tergantung lagi kita pilih sesuai dengan jaringan yang kita mau. Lilin parafin meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membeku dengan cepat saat didinginkan. Nah, itulah kenapa pada saat proses infiltrasi dan proses penanaman atau proses embedding, nah ini suhunya harus dinaikkan, ya harus ditingkatkan supaya dia menjadi cair. Kayak lemak pada umumnya yang cair pada suhu panas. Nah, setelah cair dia baru bisa masuk ke dalam jaringan, ya karena kalau beku ya bagaimana mau masuk. Nah, setelah itu harus kita bekukan, harus kita dinginkan supaya dia bisa dipotong. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian jaringan. Jadi dalam melewati proses ini tentu lagi-lagi ada saja faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah agitasi. Ya, agitasi ini merupakan suatu dorongan yang terjadi ketika dua larutan yang berbeda jenis atau konsentrasi dijadikan satu. Nah, agitasi ini juga bisa menyebabkan peningkatan aliran di sekitar jaringan, sehingga berpengaruh pada proses pematangan. Nah, oleh karena itu, biasanya larutan-larutan yang digunakan itu tidak terlalu jauh perbedaan jenisnya atau konsentrasinya, ya. Jadi proses proses pemasukan larutan ke dalam jaringan itu tidak terhambat. Apabila dia itu terlalu berbeda konsentrasinya, jadi misalkan ada yang terlalu kental atau terlalu tinggi konsentrasinya, itu biasanya sulit untuk menembus jaringan, ya karena itu tadi aliran di sekitar jaringan. Jadi harus kita perhatikan konsentrasi dan juga jenis larutannya. Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat pematangan adalah suhu. Ya, suhu ini berpengaruh dalam pelebaran celah membran sel yang berdampak pada peningkatan laju penetrasi dan pertukaran cairan. Ya, kita tahu bahwa suhu yang dingin itu bisa membuat pori-pori menutup. Sebaliknya, suhu yang panas itu bisa membuat pori-pori terbuka. Nah, oleh karena itu suhunya harus kita sesuaikan, jangan sampai terlalu dingin. Kalau terlalu dingin ya bagaimana cairannya mau masuk. Sebaliknya, kalau terlalu panas, terlalu melebar, jangan sampai dia menjadi rusak. Nah, ini harus diperhatikan. Dan yang ketiga yang mempengaruhi adalah viskositas. Jadi viskositas ini bisa diartikan dengan kekentalan cairan ya suatu larutan. Jadi semakin tipis, semakin rendah dia punya viskositas, otomatis akan lebih mudah menembus ya karena tidak terlalu kental dia. Nah, ini sebenarnya bisa kita logikakan saja, seperti air dan juga misalkan oli. Nah, itu atau apa ya yang lebih kental? Ya lilin ya, lilin yang mau mengeras itu biasanya kan sulit menembus sesuatu kalau memang dia kental. Oleh karena itu, viskositas ini harus kita perhatikan. Pada dasarnya, pada tahapan pematangan ini, seperti dehidrasi dan juga pembeningan, larutan yang digunakan itu dia punya viskositas sama, ya sama. Tetapi berbeda halnya dengan parafin. Ya, parafin ini dia itu karena lebih kental, lebih viskositasnya itu lebih tinggi, maka dia ada perlakuan khusus, yaitu memang harus dipanaskan supaya bisa menembus jaringan. Nah, ini faktor viskositas. Yang ketiga adalah vakum. Nah, apa yang dimaksud vakum? Ternyata vakum yang dimaksud di sini adalah proses peningkatan tekanan. Jadi nanti dalam proses infiltrasi, nah itu nanti kita ada mesin yang bisa otomatis dia vakum. Ya, tujuannya apa? Untuk meningkatkan laju perpindahan cairan. Ya, jadi kalau misalkan sebenarnya bisa aliran itu masuk dengan sendirinya ke jaringan, tapi itu biasanya lama. Nah, biasanya alat-alat ini dirancang untuk memberikan tekanan lebih agar cairan-cairan ini masuknya itu lebih cepat ya, agar tidak terjadi seperti pengerasan parafin ya dan lain-lain. Jadi harus diberikan vakum ya, terutama juga untuk jaringan-jaringan yang padat dan berlemak. Nah, ini kan agak sulit ditembus, jadi harus memang divakum. Selain itu, vakum juga bisa membantu menghilangkan udara ya yang terperangkap di pori-pori jaringan. Selanjutnya mempengaruhi tingkat pematangan adalah jenis jaringan. Nah, jadi kita tahu bahwa jaringan-jaringan yang banyak mengandung air ya, seperti jaringan mata, jaringan hepar, ginjal itu biasanya prosesnya cepat ya karena
hanya mengandung air, yang mana air ini bisa kita dehidrasi dengan secepatnya. Tetapi untuk jaringan-jaringan yang mengandung sedikit air, ya seperti tulang, ataupun jaringan yang mengandung lemak, nah ini biasanya prosesnya lama, ya karena memang harus dilakukan treatment tertentu agar jaringan ini menjadi mudah untuk dilakukan pematangan jaringan. Dan yang terakhir ukuran, ya ukuran ini juga sangat mempengaruhi. Yang mana kita tahu jaringan yang lebih tipis itu akan mudah dimasuki larutan dibandingkan jaringan yang lebih tebal. Jaringan yang tipis dimaksud di sini ya seperti usus, ya usus itu atau lambung. Nah ini kan hanya tipis-tipis. Tapi kayak jaringan seperti hati atau jaringan yang lebih padat seperti uterus dan tulang. Nah tulang itu kan keras. Nah ini biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Nah oleh karena itu untuk menyiasatinya, lagi-lagi seperti jaringan larutan fiksatif kemarin, ya jaringannya kita potong, ya kita potong agar larutannya itu lebih menyebar ke tiap sisi jaringan dan penetrasinya diharapkan berjalan optimal dan cepat. Nah, ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan. Ya, sampai sini ada pertanyaan mengenai pematangan jaringan, mulai dari dehidrasi, pembeningan, dan infiltrasi. Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ya, ini adalah tahap preparasi jaringan yang selanjutnya. Kalau tadi yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada pematangan jaringan, yang terakhir, yang ketiga adalah penanaman jaringan. Jadi kan jaringannya sudah matang. Nah, sekarang kita mau tanam di dalam parafin supaya lebih mudah dipotong. Nah, ini. Setelah proses infiltrasi dengan parafin, kita masuk pada proses pematangan. Setelah proses infiltrasi dengan parafin, ya tadi ya proses pematangan, maka kita tahap selanjutnya adalah penanaman jaringan pada base mold. Nah, ini yang dimaksud dengan base mold. Jadi dia semacam cetakan begitu. Nah, di sini kita benamkan kita punya jaringan. Nah, dikatakan bahwa jaringan nantinya akan diambil dari kaset dan ditempatkan pada base mold. Nah, kemudian dituangkan dalam parafin cair yang sejenis dengan parafin yang digunakan pada proses infiltrasi. Nah, ini tadi ya, seperti yang saya katakan bahwa infiltrasi dan embedding ini menggunakan larutan yang sama, yaitu larutan parafin. Jadi kalau tadi kan masih belum ditanam tuh, masih berupa jaringan ini ya, jaringannya. Tapi jaringan ini sebenarnya sudah keras, sudah kaku. Nah, sekarang bagaimana cara pemotongannya supaya rapi, supaya utuh? Ya, kita benamkan di sini. Nah, ini yang bening-bening ini adalah ya larutan parafin ya, yang sudah dipanaskan dengan titik lebur tertentu sehingga mudah nanti terbentuk. Nah, kalau dia sudah dingin, biasanya bentuknya akan seperti ini. Jadi ini lebih mudah ya kita potong ya dibandingkan jaringan utuh seperti ini. Nah, ini adalah proses-prosesnya. Yang pertama, tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. Base mold itu yang tadi, yang tempat kotak-kotak itu. Setelah itu, kita posisikan jaringan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi posisinya pun itu tidak sembarangan ya. Ada posisi-posisi tertentu yang memang diposisikan untuk mengamati struktur tertentu. Nah, itu nanti kita lihat posisi seperti apa. Setelah itu, setelah kita posisikan, kita dinginkan. Ya, kita dinginkan dasar base mold sehingga posisi tidak terjadi perubahan. Setelah itu, kita tutup dengan kaset jaringan dan tuangkan lagi parafin cair hingga batas maksimal. Dan yang terakhir, dinginkan dengan kondisi alas base mold yang dingin. Jadi kalau sudah dingin, dia akan membeku dan siap untuk dipotong. Nanti saya kasih lihat video-videonya ya, bagaimana caranya proses fiksasi, proses pematangan jaringan, dan juga proses penanaman jaringan.
Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek terlebih dahulu berapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Jadi kita harus lihat ya permintaannya, misalkan minta untuk ditanam 3 jaringan. Nah, ini harus 3 jaringan dalam satu desmol tadi. Jadi tidak semata-mata harus 1 jaringan ya, bisa beberapa jaringan yang ditanam. Kemudian pastikan sebelum menutup desmol dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. Ya, jangan sampai nanti pada saat pemotongan dia lepas, nah, meskipun jarang terjadi, tapi kita harus perhatikan, jangan sampai jaringannya ini tidak kuat mengikat parafin. Yang ketiga, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup desmol dalam kondisi panas, sehingga parafin dipastikan mengalir ke seluruh celah. Ya, jadi parafin ini harus mengalir ke seluruh celah. Tidak boleh tidak. Dan lakukan teknik penanaman jaringan dengan cepat sehingga parafin tidak membeku. Jadi jangan sampai terlalu lama prosesnya, parafinnya duluan membeku ya, karena dia cepat sekali bekunya. Jadi kita juga harus cepat. Nah, ini yang seperti saya katakan ya, ini adalah beberapa posisi untuk berbagai jaringan. Jadi jaringan-jaringan tertentu itu tidak sembarang kita tanam di dalam parafin ya. Ada posisi-posisi tertentu sehingga pengamatannya bisa lebih maksimal dan efisien. Nah, ini bisa dibaca ya, posisi-posisi pemotongannya dan peletakannya di dalam parafin. Ya, mungkin sampai sini dulu ya materi IHJ. Ada pertanyaan? Mending bertanya memang yang tidak dimengerti daripada nanti ujian salah-salah banyak, mengulang lagi. Apa cukup jelas penjelasannya Ibu atau terlalu cepat atau bagaimana? Ada yang kurang jelas? Waktunya sisa 6 menit ya. Nanti kita setelah ini lanjut di SILK, Sistem Informasi Laboratorium, yang kemarin sempat Ibu tunda ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Ya, kita login ulang dulu ya, karena waktunya sudah mau habis. Baik, Bu. Ya, Bu.